Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muafi, mahasiswa Setai Darul Hikmah, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1, ingin mempresentasikan sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis. Sejarah perkembangan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terpecah menjadi 3. Yang pertama ada periode pra-kodifikasi, ada periode kodifikasi, dan ada periode pasca kodifikasi. Memasuki pembahasan pertama, yakni periode pra-kodifikasi atau abad ke-1 Hijriah, masa Nabi dan sahabat. Pertama, masa Nabi. Perkembangan hadis pada masa Nabi sebenarnya berjalan secara alamiah. Dimanapun Nabi berada, selalu ada sahabat yang mengikutinya untuk mendengarkan pesan-pesan agama dari beliau, baik berupa ayat Al-Quran ataupun hadis. Hal ini dapat dibuktikan dengan pengetahuan atau pengalaman yang dialami oleh sekelompok pemuda yang sengaja datang kepada Nabi untuk belajar. Mereka adalah As-Sadus dan Sufah. Penulisan hadis pada masa Nabi itu tidak mendapat persetujuan secara resmi dari Nabi karena khawatir akan bercampurnya antara Al-Quran dengan hadis, karena Al-Quran masih pada waktu itu masih dalam proses penulisan. Dan Nabi meminta para sahabat untuk memfokuskan perhatiannya mereka kepada Al-Quran, karena pemeliharaan Al-Quran menjadi kewajiban utama bagi mereka waktu itu. Lanjut pada kontroversi tentang penulisan hadis di masa Nabi. Nabi melarang menulis hadis mengacu kepada hadis yang berbunyi. Nabi juga menyuruh sahabat untuk menulis hadis mengacu kepada hadis. Untuk memahami kedua hadis tersebut yang terlihat bertentangan, ulama menyatakan yang pertama, munculnya larangan dari Nabi karena adanya kekhawatiran bercampurnya Al-Quran dengan hadis. Yang kedua, larangan hanya ditujukan kepada sahabat yang dikhawatirkan mencampurkan Al-Quran dan hadis. Sedangkan bagi sahabat yang tidak dikhawatirkan akan bercampur, maka mereka diberi izin untuk menulis hadis. Larangan yang ketiga, larangan adalah penulisan yang bersifat resmi, sedangkan perintah adalah yang bersifat pribadi, seperti Shahifah Shadiqah milik Abdullah bin Amr. Selanjutnya pada masa sahabat. Pada masa ini dikenal dengan istilah taklil al-riwayah, pembatasan riwayat. Alasannya adalah agar para sahabat tidak asal meriwayatkan dan agar mereka berhati-hati dalam riwayat. Abu Bakar mensyaratkan adanya saksi dalam periwayatan hadis seperti Imam Malik yang meriwayatkan tentang waris.
Selanjutnya seperti Imam selanjutnya Umar bin Khattab juga mensyaratkan saksi seperti riwayat Ubay bin Ka'ab tentang Utsman bin Ali agak longgar dalam hal riwayat. Dan selanjutnya tokoh-tokoh sahabat beriwayat hadis termuka dan terbanyak. Abu Hurairah telah meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis. Dan Abdullah bin Umar sebanyak 2.630 hadis. Anas bin Malik sebanyak 2.286 hadis. Aisyah sebanyak 2.210 hadis. Abdullah bin Abbas sebanyak 1.660 hadis. Jabir bin Abdullah sebanyak 1.540 hadis. Abu Sa'id Al-Khudri sebanyak 1.170. Selanjutnya alasan perbedaan penguasaan hadis antar sahabat. Perbedaan penguasaan hadis para sahabat disebabkan karena beda waktu masuknya Islam, seperti para sahabat yang tergolong as-sabiqul awwalun, dan perbedaan kesempatan bersama Rasul seperti para istri Rasulullah. Selanjutnya ke pembahasan yang kedua, periode kodifikasi abad kedua Hijriah masa tabi'in. Pada masa ini dikenal dengan istilah tadwin al-hadis, pembukuan hadis. Khalifah yang terlibat secara langsung dalam hal ini adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah yang ke-8 dinasti Umayyah tahun 99 Hijriah. Sejak itulah hadis ditulis dan dibukukan secara serius dan intensif oleh para ulama yang ahli di bidangnya. Mereka mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk menghasilkan kitab hadis yang bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya. Selanjutnya alasan Umar bin Abdul Aziz membukukan hadis adalah khawatir akan hilangnya hadis bersamaan dengan benarnya usia dan meninggalnya para sahabat. Al-Quran tersebar luas dan telah dikumpulkan dalam satu mushaf. Karenanya tidak perlu dikhawatirkan terjadinya pencampuran lagi antara hadis dan Al-Quran. Khawatir akan bercampurnya antara hadis yang benar dan yang palsu, karena wilayah Islam semakin luas, sedangkan kemampuan para ulama di setiap wilayah berbeda, sehingga pengetahuan tentang hadis menjadi tidak seimbang. Orang yang diperintahkan Umar untuk melakukan tugas ini adalah Abu Bakar bin Hams, gubernur Madinah, dan Ibnu Shihab al-Zuhri, seorang ulama hadis yang termukaka sekitar awal abad ke-2 Hijriah. Hasil kodifikasi mereka berdua menunjukkan hasil yang luar biasa sebagai pelopor dalam pembukuan hadis secara resmi. Selanjutnya memasuki pembahasan yang terakhir, yakni pembahasan yang ketiga, periode pasca kodifikasi abad ketiga Hijriah atau tabi'in dan setelahnya. Masa ini merupakan kelanjutan pada masa kodifikasi yang
ditandai dengan beberapa hal. Masa pendirian pusat pembinaan hadis yang di beberapa wilayah dan penyeleksian hadis abad ke-3 Hijriah. Pada masa inilah hadis baru diseleksi secara ketat untuk membedakan antara hadis sahih, dhaif, dan palsu. Maka muncullah beberapa ulama kolektor hadis atas usaha-usaha mereka sendiri, kemudian dipilih atau diseleksi antara yang sahih dan tidak sesuai dengan metode mereka masing-masing. Ulama yang terkenal pada masa ini adalah Imam Ahmad dengan kitab Al-Musnadnya, lalu Al-Bukhari kitab Sahih, Muslim kitab Sahih, Abu Dawud kitab Sahih, Tirmidzi kitab Sunan, Nasa'i kitab Sunan, Ibnu Majah kitab Sunan. Ada beberapa negara yang menjadi pusat-pusat pembinaan hadis. Ada negara Madinah, Makkah, Kufah, Basrah, Irak, Yaman, Mesir, Syam, dan Andalus. Kemudian setelah masa koleksi, penyusunan, penambahan, dan pengumpulan kitab-kitab hadis, periode ini dimulai pada abad ke-4 hingga paruh kedua abad ke-7 Hijriah. Dan masa penulisan komentar dan penulisan kitab-kitab, penyusunan kitab-kitab yang secara eksklusif menulis dan menghimpun hadis-hadis secara tematik seperti tentang ahkam, penyusunan kitab jami, serta pembahasan hadis-hadis tambahan al-zawaid. Periode ke-7 ini dimulai pada paruh kedua abad ke-7 Hijriah sampai memasuki paruh ketiga abad ke-13 dan 14 Hijriah. Dan demikianlah presentasi saya kali ini. Apabila ada salah kata atau bahasa yang kurang jelas, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.